Seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa untuk doa yang dipimpin oleh kelas sekawan silakan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke Bapak absen terlebih dahulu ya. Ketua kelas, bagaimana masuk semuanya? Ada semua. Oke, kalau dari semua kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Karena seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita bernyanyi bersama ya supaya nanti belajar kita semangat. Oke, setuju gak? Bapak minta Adi Sifanto silakan maju kita nyanyi. Nah, silakan maju. Nah, yang lain berdiri, yang lain berdiri. Oke. Sambil tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan. Bersama-sama, semangat-semangat. Ya, silakan. Lagunya berkaitan dengan materi kita nanti. Ya, berkaitan dengan tumbuhan galak. Lagunya lagu Lihat ke Buku. Apa lihat sebenarnya? Semangat sudah sama-sama. Ayo Pak Adi silakan. 1, 2, 3. Tidak lupa ya, selalu mengingatkan bahwa untuk mencapai sesuatu, untuk menggapai impian kita harus selalu berusaha. Berusaha dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita lakukan hal itu, kita belajar harus dengan sungguh-sungguh dan giat. Setuju gak? Setuju. Maka dari itu sangat ada yang melamun-lamun. Nah, semangat terus semangat. Oke. Khusus pembelajaran itu diharapkan ya kita siswa ada beberapa tujuan yang akan dicapai ya. Yang pertama terkait dengan materi kita fotosintesis. Diharapkan anak-anak nanti bisa mengetahui apa sih fotosintesis. Ada yang tahu kan? Tahu. Kemudian gimana sih fotosintesis? Tahu? Oke. Kemudian ada tujuan yang lain. Bagaimana cara berinteraksi dengan teman? Nanti Bapak jelaskan ada diskusi ya. Bagaimana berinteraksi dengan kawan sebangkunya. Kemudian belajar menyimak dengan baik ya. Nanti ada Bapak tugas juga. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Di minggu lalu kita sudah pernah membahas tentang tumbuh-tumbuhan, iya kan? Ya, bagian-bagian tumbuhan. Masih ingat? Masih ingat bagian-bagian tumbuhan? Masih. Ada apa ya? Lain. Kemudian daun. Khusus materi kali itu kita akan belajar yang namanya fotosintesis. Nah, apa sih fotosintesis? Kita jelaskan. Jadi manfaatnya kita belajar fotosintesis ya. Nanti kita ketahui bahwa ternyata fotosintesis yang sangat penting sekali untuk kehidupan kita berlangsung normal hidup. Selain itu ya fotosintesis itu ada manfaatnya selain kehidupan kita. Dia menghasilkan yang namanya ya nanti ada hasilnya ya, nanti kita akan menikmati manfaatnya. Kemudian manfaat dari kita belajar hari itu, kita bisa berdiskusi dengan teman secara baik ya. Bagaimana diskusi yang baik dengan teman, berinteraksi dengan teman. Selain itu kita juga bisa bagaimana caranya menyimak apa yang Bapak jelaskan sehingga nanti kita bisa memecahkan masalah yang akan Bapak berikan. Oke, kita lanjut ke langsung materi. Buka bukunya halaman 14, silakan dibuka. Di sini ada dibuka teman-teman. Baik. Nah, di sini kita ada yang namanya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Apalah. Nah, Bapak jelaskan bahwa di bukunya dan dibaca bahwa fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan yang dibantu oleh energi cahaya matahari. Apa yang kita lihat fotosintesis Bapak? Proses pembuatan oleh tumbuhan yang dibantu oleh matahari. Oke, nah ini ternyata bukan hanya manusia yang bisa memasak, ternyata tumbuhan pun bisa memasak makanan juga ya. Bahwa ternyata
dia ada masakan khususnya. Nah, Purwanto kok kemudian masak tempuyak misalkan ya. Bahan-bahannya apa ya Pak Purwanto? Ada bawangnya, bawang, cabai, ada kusuk, ada micinnya, pasti tempuyaknya yang utamanya. Nah, tumbuhan pun nak masak fotosintesis pun ada juga namanya bahan-bahannya. Kira-kira apa bahan-bahannya? Betul, foto. Ada air, kemudian Matahari. nah yang utama ya, sinar matahari dengan yang paling utama yang paling jauh ya apa ya? Klorofil, betul. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, betul lagi bahwa ternyata untuk melakukan fotosintesis tumbuhannya memerlukan bahan utama. Yang pertama ada yang namanya klorofil, air, karbon dioksida dan oke, kita lanjutkan. Tadi kan sudah ada disediakan bahannya ya, ada energi cahaya matahari, klorofil, air dan karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat tumbuhan memasaknya. Nah, kita belajar dasarnya dulu, ya. Nanti baru kita belajar ke paling dalamnya ya, pada pertemuan berikutnya. Nah, proses fotosintesis adalah ketika klorofil agaknya di mana? Di daun. Nah, tadi yang lagi lah. Apa yang menandakan bahwa tumbuhan tersebut yang mengandung klorofil? Betul, daunnya berwarna hijau. Nah, proses yang namanya fotosintesis adalah ketika klorofil menangkap energi cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ada energinya ditangkap oleh klorofil. Nah, nanti setelah ditangkapnya air dan karbon dioksida akan diolah di daun. Oke, kalau ada masalah itu dulu. Nanti air dan beserta karbon dioksida itu akan diolah di daun bagi mata sehingga nanti akan menghasilkan yang namanya glukosa. Nah, dulu kita sudah pernah membahas tentang ini. Glukosa yang kita makan ini sering pada apa? Kalau pada tumbuhan. Bagian apa yang kita? Wah, betul Purwanto, pada buah. Tepuk tangan. Glukosa ya terdapat pada buah. Selain menghasilkan glukosa yang ditanaman pada buah, ya, pada sayuran. Dia juga akan menghasilkan yang namanya oksigen. Pak Sriadi, oksigennya kira-kira untuk makhluk hidup itu apa ya Pak Sriadi? Apa ya? Untuk bernapas, supaya kita bisa hidup, betul kan? Oh, mantap. Nah, berarti bahwa proses fotosintesis tadi ya, yang melibatkan karbon dioksida, klorofil, air, ia nanti menghasilkan yang namanya glukosa yang dapat ditemukan pada makanan seperti buah-buahan. Kemudian menghasilkan yang namanya oksigen, di mana oksigen dia berfungsi sangat produktif untuk kehidupan kita. Kalau tidak ada oksigen maka kita akan bisa nafas. Geringoy ya. Makanya, nah di situ Bapak akan menyediakan media berupa dua jenis tanaman. Satu jenis tanaman tapi dengan dua tipe. Ya. Tipe pertama seperti ini. Tipe kedua seperti ini. Dapat lihat anak? Sekarang tugasnya kita berdiskusi antar kelompok. Jadi kelompoknya satu bangku sudah saja. Sediakan kertas lembar. Nah, sekarang kita lihat. Ini masih berkaitan dengan materi kita dan ini sangat penting sekali nantinya. Ini bisa disebut tanaman tipe 1. Ya, di bukunya sekarang tulis tanaman tipe 1 yang ini ya. Yang kedua yang ini tanaman tipe kedua, tipe 2. Nah, dalam hitungan ketiga saya Bapak harap anak-anak mampu berdiskusi dengan temannya ya, dipecahkan masalahnya nanti. Tugasnya adalah sebutkan dari ciri-ciri dari masing-masing kedua tipe tanaman ini. Ciri-cirinya seperti apa saja. Nah, kalau yang tidak jelas bisa maju untuk melihatnya. Nah, jadi di sini ada dua tanaman yang saya lihat. Oke, dimulai dari 1, 2, 3. Oke, sudah selesai anak? Ya, oke. Karena sudah selesai semuanya, berarti sudah dapat yang memecahkan masalahnya bahwa yang ini ciri-cirinya seperti apa, kemudian tanaman ini ciri-cirinya seperti apa. Sekarang tidak semuanya Bapak periksa, Bapak hanya akan memeriksa satu kelompok saja. Pada kelompok Purwanto, silakan periksakan. Tanaman tipe 1 terlebih dahulu, ciri-cirinya seperti apa? Untuk tipe nomor 1, ciri-cirinya luas batang lebih panjang. Luas batang lebih panjang, kemudian
Daun berwarna hijau, pucat ke kuning-kuningan. Daun berwarna hijau, pucat ke kuning-kuningan. Pohonnya rapuh. Pohonnya rapuh. Sudah Pak. Nah, kemudian lanjut. Tipe 2 yang ini. Tipe 2 batangnya kokoh. Batangnya kokoh. Yang selanjutnya daun berwarna hijau, pekat. Daun berwarna hijau pekat. Kemudian Sudah Pak. sudah ada lagi. Ya. Sekarang PR-nya di rumah ya, dicatat terlebih dahulu. Ya, nanti didiskusikan dengan temannya. Kira-kira apa yang menyebabkan kedua tanaman tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda, padahal ini merupakan satu jenis tanaman yang sama. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan ciri pada kedua tanaman ini? Itu yang pertama. Kemudian untuk tanaman tipe 1, apakah tanaman tipe 1 ini dapat melakukan fotosintesis? Oke, saya tulis. Nah, tanaman tipe 1 ini apakah dapat melakukan fotosintesis? Lihat pucat, kemudian batang panjang, pohon rapuh, nah seperti itu. Oke, sudah jelas? Ulangi. Untuk pertama, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan ciri kedua tanaman ini? Kemudian yang kedua, apakah tanaman tipe 1 ini yang pucat kuning seperti ini bisa melakukan fotosintesis? Oke, sudah ya? Oke. Nah, karena sudah masuk ke terakhir, Bapak akan melakukan tes formatif. Oke, silakan tutup bukunya. Bapak akan berikan pertanyaan. Nanti siswa yang siap menjawab langsung tunjuk tangan ya. Sebutkan 3 bahan yang diperlukan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Siapa yang bisa jawab? Saya tunjuk tangan. Marta, ayo Marta. Air. Ada air. Ada panas matahari. Panas matahari. Klorofil. Klorofil. 3. Bentar. Bisa apa? Yuyun. Nah, Yuyun. Yuyun. Tadi Marta menunjukkan ada yang namanya klorofil, air, dan cahaya matahari. Kalau menurut Yuyun, 3 bahan untuk tumbuhan melakukan fotosintesis. Daun. Kemudian oh, lama dulu. Oh, tahu. Oh, kamu mau Pak tadi itu ayam penyambat. Iya. Apa lagi? Yuk, silakan apa lagi? Nah, teman-teman, ganti-ganti kan Marta tadi betul nggak? Ada klorofil, daun dan cahaya dan air, betul nggak? Betul. Tepuk tangan. Ada 3 yang tertinggal. Apa dia? Udah Pak. Betul, kata Rizky, karbon dioksida. Tepuk tangan. Nanti setelah dari Bapak jelaskan semuanya, berarti udah masuk ya, jangan tinggi ya. Oke, Bapak sebutkan sekarang ya, bahwa ternyata proses fotosintesis itu sangat penting sekali bagi kelangsungan makhluk hidup, di mana proses fotosintesis akan menghasilkan yang namanya oksigen, di mana oksigen itu akan diperlukan untuk kita bernapas. Kalau Marta tidak bernapas, maka Marta akan dead. Jadi fotosintesis itu sangat penting sekali ya, oke? Nah, nanti tugas yang Bapak berikan itu dikerjakan bersama-sama ya, bersama kelompoknya. Nanti dipecahkan seperti apa jawabannya. Minggu depan kita bahas lagi, oke? Nah, bahwasannya tadi Bapak ulangi lagi bahwa untuk melakukan fotosintesis tumbuhan itu memerlukan 4 bahan. Yang pertama ada air, klorofil, energi cahaya, dan karbon dioksida seperti itu. Di mana asli pengolahan itu menghasilkan glukosa yang dapat kita makan seperti buah-buahan, seperti sayuran. Kemudian dapat juga menghasilkan oksigen. Oke, karena memang waktu sudah habis, silakan tutup bukunya.